kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, ha ha ha. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, ha ha ha. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesusku. Dan sekarang kita mau kembali lagi bersukacita bersama-sama. Kita mau angkat kembali satu lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita teladan. Tapi sebelum itu kita mau kembali lagi angkat satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, biarlah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, biarlah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, biarlah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan boleh kembali memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, agar kiranya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk boleh kami mengerti, untuk boleh kami memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, minggu ini kita masih tetap belajar tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menghibur saudara-saudaranya. Kita juga sudah belajar tentang Musa yang dipakai Tuhan untuk negeri Israel, bangsa Israel. Dan saat ini kita pun juga akan belajar tentang seorang tokoh, yaitu orang yang menolong Musa. Nah, adik-adik mungkin di rumah sudah tahu kira-kira siapa ya orang yang menolong Musa? Orang yang dipakai Tuhan untuk menolong Musa. Ya, yaitu Harun. Nah, saat ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu berjudul Harun menjadi penolong. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan baca Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama bacaan kita hari ini, yaitu dari Keluaran 4 ayat 27 sampai 31. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 4 ayat 27 sampai 31. Mari adik-adik yang di rumah boleh membacanya. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Harun. Nah, Harun ini adalah saudara dari Musa. Waktu Tuhan memerintahkan atau menunjuk Musa untuk dipakainya, Musa ini bilang sama Tuhan bahwa aku tidak bisa berbicara, tidak pintar berbicara. Aku tidak bisa berkata-kata, Tuhan. Lalu Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Musa, yaitu seorang penolong yang bisa menjadi juru bicara atau menjadi kepanjangan suara Tuhan melalui Musa. Nah, jadi Tuhan menunjuk seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yaitu Harun. Harun ini taat dan setia kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Harun untuk pergi menemui Musa, dia langsung berangkat. Dia pergi taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia pun juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu menolong Musa. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuarakan Tuhan melalui Musa, diteruskan kepada Harun. Nah, jadi adik-adik, kita mau belajar tokoh Harun ini. Dia selalu siap ketika Tuhan perintahkan. Pergilah, lalu dia pergi. Tolonglah Musa untuk membantunya. Dia pun juga melakukannya. Nah, adik-adik, kita mau belajar
seorang tokoh yang bernama Harun ini siap untuk menolong orang lain. Kita pun juga mau belajar untuk siap dipakai Tuhan menjadi penolong untuk orang lain. Nah, ini di dalam suatu cerita dalam Alkitab hari ini bercerita bahwa bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir ya. Nah, Musa dan Harun ini pergi ke Firaun, raja Mesir. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa orang-orang Israel keluar dari bangsa Mesir untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan korban bakaran. Jadi Musa dan Harun ini minta izin kepada Firaun untuk membawa orang-orang Israel untuk keluar. Tetapi apa yang didapatkannya? Raja Firaun tidak mengizinkannya mereka pergi, dan itu membuat Raja Firaun marah. Raja Firaun menambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi Musa dan Harun tidak berputus asa. Mereka terus semangat mencoba dan mencoba lagi. Awalnya ketika Raja Firaun menolak, Musa dan Harun ini sangat sedih, sangat kecewa, lalu putus asa, harus bagaimana gitu. Tetapi karena kekuatan dan penyertaan Tuhan, mereka selalu semangat. Dan juga Harun selalu menghibur Musa. Harun selalu menolong Musa, berdoa bersama Musa, memeluk Musa supaya Musa ini terus semangat dipakai Tuhan. Nah, Harun mengambil beban yang diberikan kepada Musa. Jadi adik-adik, walaupun ini sebenarnya tugas untuk Musa, tetapi Harun siap menolong tugas yang diberikan Tuhan untuk Musa ini, karena dia pun juga mendapat tugas dari Tuhan untuk selalu menemani Musa, untuk selalu menjadi penolong Musa. Apa yang Musa butuhkan, dia harus siap untuk menolong Musa. Ya, kita mau belajar dari tokoh Harun ini ya adik-adik. Kita juga harus siap menjadi penolong untuk orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang terdekat, yaitu keluarga, papa, mama, kakak, adik, atau bahkan teman-teman kita. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan dari kita, kita harus siap, kita harus mau. Contohnya kalau mama minta tolong dong ambilkan piring, kita harus siap, saya siap. Tolong dong ambilkan sendok, atau lantainya kotor, minta tolong dong kakak bisa menyapu. Jadi kita harus siap untuk menolong orang lain. Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang mau menolong orang lain. Siapa di sini yang mau menolong orang lain? Pasti semua mau. Iya, kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi penolong, untuk menjadi orang yang siap untuk dipakai Tuhan, untuk selalu menjadi penolong untuk orang lain. Karena Tuhan pun juga akan menolong kita, memampukan kita supaya kita mau dan siap menjadi penolong. Iya, mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu terus dan selalu setia dan taat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seorang penolong untuk orang-orang lain yang membutuhkan di sekeliling kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan menyenangkan Engkau. Kami mau Tuhan Engkau pakai
untuk menjadi penolong untuk orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.